ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Buat sepak bola nasional jelek. Ini sesuatu yang buruk lah buat sepak bola nasional. Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN. Sekarang dan saya tanya, teknik. ada identitas nggak pemainan timnas kita era STY? Nggak ada, pragmatis gitu. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu menyajikan isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional. Dan kali ini tema kita akan membahas masih seputar timnas. Gimana timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia yang akan berlangsung 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dan untuk membahas ini secara detail dan mendalam tentunya gue nggak sendiri karena gue sudah ditemani oleh pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Tommy Welly yang kita akrab, kita sapa Bung Toel. Selamat datang Bung Toel. Siap, Kreb. Dan satu lagi, ini teman saya juga, pengamat sepak bola yang juga sutradara beken nih, Bung Andi Bahtiari Zub. Selamat datang. Bung Ucup. Kakak kelas gue kuliah dulu. Kenapa bawa-bawa itu, Cup? Biar kata lu tuan. Betul, Bung Ucup, gimana nih? Timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia. Sejauh ini bagaimana persiapan dan peluang mereka di Piala Asia nanti? Apalagi 8 besar katanya targetnya. Gimana Bung Toel coba? Sebetulnya sih di Maret ada lanjutan kualifikasi ya, Kreb ya. Kok orang pada lompat ke Piala Asia U23 ya? Kenapa? Karena itu dijadikan evaluasi gitu kan. Iya. Jadi menurut saya sih PSSI agak kelolosan tuh. Kelolosan dalam hal rangkaian perjalanan timnas. Karena kalau bicara kualifikasi Piala Dunia sebetulnya event paling ultimate di bola ya Piala Dunia kan. Yeah. Termasuk kualifikasinya. Cuman ternyata itu tidak jadi bahan evaluasi buat STY. Makanya Kreb nanyanya langsung. U23. U23 karena itu Padahal bagian dari Maret target ada, kan. kan? Enggak, Target karena kalau STY. di Indonesia dari 17 sampai yang senior namanya timnas. Ya kan begitu. Sebenarnya kayak itu nih, ini kan kita udah ngajakin BT nih, Bung Toel kesini. Kan spesialis ngomongin timnas. Khusus. Habis gitu kan menganggap, ya orang bilang kan STY hater. Soalnya udah tahu tuh, udah terkenal. Ini aja ada ancaman di celah-celah nih di bawah nih komen-komennya. Ini dia nih orang-orang penuh dosa. Nah kalau lu menurut lu gimana Jup? Gue malah penasaran sebenarnya ukuran suksesnya STY itu apa sih harusnya timnas? Kan gagal menurut Hasil lah, BT. Sup. Kan simple aja sebetulnya. Nah, maksudnya hasilnya kayak apa? Ini kan 16 Ya besar kalau orang bilang belum misalnya target-target yang dijabarkan oleh PSSI nggak sampai kan sebetulnya gagal. Iya. Maksudnya berjenjang ya dari level yang Asia Tenggara segala macam. Cuma jangan dipelesetkan jadi gini. Oh fokusnya kita jangan AFF. Lo memang nggak fokus. Bukan fokus kita atau tujuan utama kita situ bukan. Tetapi kan itu adalah target-target yang harus dicapai. Stepping stone-nya. Tapi kalau parameternya target berarti kemarin 16 besar sesuai Nah iya, target. 16 besar itu belum pernah loh kita. Iya, 16 besarnya masuk. Cuman menurut saya sih apakah di breakdown nggak 16 besarnya gitu loh. Sesuai nggak dengan skenarionya STY misalnya yang draw lawan Irak lalu menang lawan Vietnam. Kan kenyataannya lawan Iraknya kan kalah. Jadi sebetulnya lolos 16 besarnya kan faktor di sundul Kirgistan. Nah bahwa PSSI pun pasti nggak akan ngeles karena memang itu adalah kesepakatan yang sudah masuk dalam perpanjangan kontrak 6 bulan hingga Juni itu bahwa 16 besar. Hanya evaluasi menurut saya catatan harus terus ada. Exco PSSI ketua umum itu harus ada footnote-nya gitu kan. Oke 16 besar tercapai catatannya ini kan begitu. Nah ini STY sekarang tim bakal kualifikasi bulan depan ya? Ya. Maret. Kita sampai skip nih. Tadi Krep aja sampai lupa nanya tuh yang Iya kan 21 kan lawan Vietnam di lawan sini Vietnam, GBK. di sini. Itu kan 26 di mungkin sana. akan dengan materi yang sama kan sama yang kemarin. Yes. U23 kan bisa enggak? Nah, gimana tuh kira-kira? Materinya. Materinya ya kan udah ada ancaman bahwa pemain-pemain yang ada di Eropa atau di luar negeri
belum tentu bisa berangkat memperkuat tim. Tapi kan STI udah terucap kan bahwa targetnya adalah 8 besar. Bahkan sebetulnya Dengan syarat loh. iya sebetulnya dia Dengan syarat berani semua bilang yang dia 4 mau besar ada. loh. Dia berani bilang 4 besar loh sebetulnya. Oh dia udah janji 4 besar? Iya, dalam pembicaraan dengan Exco ya, dengan ketua umum sempat bilang 4 besar gitu loh. Walaupun akhirnya ditetapkan oleh ketua umum 8 besar aja gitu loh. Tapi kan sekarang naga-naganya dia pakai apa namanya? Catatan kaki kan dengan syarat gitu kan. Yang Ada syaratnya. Yang pemain-pemain yang saat ini di luar negeri harus tampil. Sementara persoalan adalah itu bukan FIFA Matchday, bukan agenda FIFA, sorry. Bukan agenda FIFA dan apakah klub-klub mau melepas nggak? Karena kemarin kan LIB juga sudah mengumumkan kalau mereka menunda kompetisi demi itu, ini akan terjadi kerugian atau jadwal yang berantakan gitu loh. Tapi kalau lihat peta kekuatannya, ya. Kalau peta di grup kekuatan A kan tuh ada gampang Qatar, Jordan, Qatar Australia. tuan rumah, Jordania yang sekarang juga menggeliat kan begitu. Lalu ada Australia ya bukan grup yang gampang jelas. Tapi Vietnam pernah sampai final loh. U23 ya, U23. Finalis. 2018 ya. Pak Hang Seo. Ya. Tapi ini bukan Parang Seo ya. Jadi timnya Parang Seo apa STI nih? Apa? Lebih suka Parang Seo apa? Enggak, kalau saya nggak pada posisi suka apa nggak suka. Ngapain analisa bola pakai suka nggak suka ya? Nggak seru lah. Ini orang syaratnya sebetulnya kan lucunya begini. Ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Jadi ketika dia bilang oke, targetnya 8 besar gitu misalnya. Asal syaratnya yang di luar negeri bisa main. Berarti benar-benar senjata STY itu naturalisasi sama tinggi badan. Ingat gak tinggi badan? Ya tinggi badan dia minta emang. Enggak yang Elkan Bagot itu. Jadi striker. Jadi buat saya sih tatanan itu. Nah, hal lainnya adalah berarti dia agak menurut saya sih mengecilkan kualitas pemain domestik, pemain lokal. Padahal apakah tugas seorang pelatih tim nasional harus memaksimalkan pemain domestik? Nggak jelas. Tapi dengan ngomong begitu, dia lolos 8 besar target asal pakai syarat. Buat saya itu artinya apa? Dia mengistimewakan naturalisasi, senjata dia andalan dia adalah naturalisasi. Kalau saya tambahin tadi tuh pakai plus tinggi badan, karena memang kebukti kan. Untuk jadi striker. Tapi di sisi lain artinya kalimat itu juga menunjukkan adalah rasa kurang percaya dia pada kemampuan pemain domestik. Tahun 88 kan Jack Charlton kan dapat timnas Irlandia tuh. Lalu Irlandia pertama kali lolos 88 Euro dong. Ya, Euro 88. Ya. Pertama kalinya kan Irlandia tampil bagus, ngalahin Inggris, ngalahin Italia, lalu lolos babak kedua kan. Itu kan program pertama dia 2 tahun sebelumnya mengumpulkan pemain keturunan Irlandia dimanapun, ya di Inggris sih, di UK lah terutama. Kan cara yang sama nih dipakai sebetulnya. Ngeliatnya gimana? Iya, naturalisasi sebagai sebuah strategi shortcut ya nggak apa-apa. Kan nanti ukurannya kan mereka berhak karena ada darah. Ya kita nggak memperdebatkan soal itu. Karena ujung-ujungnya siapapun kan boleh memperkuat timnas Indonesia sepanjang memenuhi aspek kualitas dong. Bahwa dia ada darah apa oke kan. Administrasinya terpenuhi. Tetapi aspek kualitasnya terpenuhi nggak? Berarti kan urusan pelatih. Nah ini sebetulnya. Sekarang STY minta mau cari lagi striker karena segala macam. Jadi pelatih tim nasional itu apa gitu loh pertanyaannya. Kan itu perdebatan sepak bolanya. Tapi Bung Toel Diskusi sepak bolanya itu. Bung Toel lihatnya dengan hadirnya para pemain naturalisasi itu, apakah target 8 besar itu cukup realistis? Target 8 besar itu cukup realistis? Harus dong. Harus 8 besar menurut saya sih. Harus berani. Gitu. Tapi apakah ada, maksudnya gini loh. Target 8 besar kan sudah dicanangkan. Nggak bisa dong dikoreksi kan. Ya. Sekarang dia harus siap mau dengan naturalisasi ataupun tidak dengan naturalisasi gitu loh. Ada atau tidak pemain itu harus siap dong dia. Karena tugas dia sebagai pelatih tim nasional kan juga harus memaksimalkan kualitas pemain domestik. Ada siapa? Misalnya di belakang Rizky Ridho, Ferrari, Rio Fahmi, Bagas Kava. Misalnya lalu gelandang Beckham Putra. Kan begitu. Ya, ada siapa lagi depan Sananta. Sananta ya kan? bisa di depan. Iya, Fajar Fatur Rahman, Hoki Caraka gitu.
Jadi seakan-akan pemain-pemain itu nggak dilirik, nggak disebutkan, nggak dianggap. Dia hanya menyebut itu tadi aja. Rafael Strijk, Ivar Jenner, Pratama, Marcelino kan, Elkan Bagot, Justin Hubner. Dia hanya menyebut 6 Ya pemain bahkan itu. kalau diperhatiin kan ketika Australia ngabisin semua pergantian pemain. Indonesia kan enggak. Pemain yang liga Ini kita tuh makanya Piala Asia Piala Asia kemarin. Ya maksudnya kan kepercayaan itu mungkin dari situ juga kan bisa kelihatan. Piala Asia kemarin kan 26 bawa pemain. Ya. Saya lihat, saya catat 17 yang dia mainkan pemain. Jadi ada Sepanjang turnamen. sepanjang turnamen. Ada 9 yang jadi turis lah. Dari 17 itu kan begini dalam teori sepak bola. Sepak bola itu bukan 11 lawan 11 kan. Kalau pergantiannya 5 berarti 16 lawan 16. Karena pergantian itu dianggap sebagai bagian dari taktikal. Kemarin di Piala Asia menurut saya pergantiannya nggak mengubah situasi. Ya. Mau Witan masuk, mau ini masuk, nggak ada sama sekali perubahan. Jadi secara taktikal, kalau kita mau analisis, harusnya sih orang bola yang ngomong ya. Pelatih bola gitu yang ngomong. Cuma kan pelatih bola-bola kita kan takut diserang lokal pret gitu kan. Jadi nggak ada yang ngomong kan. Tapi saya mau, karena udah terlanjur apa Sup tadi dibilang STY hater ya. Kata hater iya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa pergantian pemain itu tidak mengubah situasi pertandingan. Pergantian pemain yang dilakukan oleh STY termasuk Elkan Bagot karena alasannya apa itu? Tinggi badan. Tinggi badan udah kayak pelatih Tarkam zaman dulu Dulu zaman ya kalau zaman dulu saya main Tarkam atau Krep main Tarkam adalah pasti Ada, pelatih ya. yang ngomong Pemain, gitu. ya. Yang tinggi ditaruh di depan kasih umpan lambung katanya. Kan terlalu sederhana gitu loh. Itu mungkin persis sama kayak kebanyakan komentator kita bilang memanfaatkan tinggi badan, pentingnya sama.